Louis van Gaal mau melatih tim nasional Indonesia. Itu benar atau enggak? Ya, mari kita lihat dari berbagai macam sudut pandang kira-kira. Ya, bukan sudut pandang juga, tapi apa ya? Positif, negatifnya, apakah kendalanya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oke, let's go. Halo warga sepak bola Indonesia yang gampang diadu domba. Gue bukan panitia terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Oke, yang pertama adalah bagaimana jika Van Gaal melatih Indonesia gitu. Uh, Positifnya adalah Van Gaal punya nama besar, punya reputasi kelas dunia, jadi itu sangat membanggakan untuk Indonesia dan ini akan jauh lebih memudahkan Indonesia untuk melanjutkan program naturalisasi karena pasti banyak pemain-pemain hebat yang akan lebih mudah dirayu gabung ke tim nasional Indonesia. Walaupun untuk saat ini Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, tapi dengan kehadiran Van Gaal ini kalau memang benar otomatis memberikan chance lebih besar karena reputasi Van Gaal. Dan pemain-pemain yang sekarang main di timnas Indonesia ini bahkan tidak menyangka sama sekali kalau dalam karirnya ternyata bisa dilatih oleh seorang Van Gaal. Itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa lah untuk para pemain. Bahkan gue tidak bermaksud untuk mengecilkan pemain tim nasional Indonesia saat ini yang dari program naturalisasi ya. Mereka pun bahkan tidak pernah menyangka bermain ditonton puluhan ribu orang karena pada faktanya ketika mereka sebelum menjadi pemain tim nasional Indonesia di saat bermain di liganya pun yang nonton ya ribuan orang aja, nggak sampai puluhan ribu orang atau bahkan menjadi selebgram saat ini dengan followernya pasti jutaan. Apalagi kalau dilatih Van Gaal pasti itu lebih bangga lagi. Itu pertama. Yang berikutnya adalah ya otomatis dengan kehadiran Van Gaal ini bisa meningkatkan motivasi lebih untuk pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain nasional karena kemarin gagal di Piala Dunia. Tapi harapan itu kembali muncul dengan kehadiran Van Gaal. Mereka lebih semangat lagi dalam latihan, mereka akan menciptakan persaingan ketat supaya nanti bisa terpilih sebagai pemain inti yang diracik oleh Van Gaal itu sendiri gitu. Dan yang berikutnya adalah kehadiran Van Gaal ini ya seperti yang sering diulas Coach Justin ya oke lah secara bahasa oke gampang dan mungkin Van Gaal jauh lebih punya visi misi yang jelas dibandingkan dengan pelatih yang kemarin kalau kata Pak Andre itu pelatih odong-odong gitu. Dan penerapan total football yang diinginkan Coach Justin mungkin bisa juga tercipta di era Van Gaal ini kalau yang Van Gaal benar menangani tim nasional Indonesia. Karena punya pengalaman lebih, punya ilmu bagaimana cara menyesuaikan dengan pemain. Nah, tadi soal kelebihannya. Kalau kita bicara soal kendalanya, ya otomatis soal biaya ya. Gaji Van Gaal ya nggak akan murah karena dia pernah menangani MU, bahkan Bayern Munchen, pelatih tim nasional dengan kelas dunia. Ya dipastikan harganya nggak mungkin cuma sebulan 1 miliar, 2 miliar. Pelatih kelas Eropa itu ya sudah jutaan euro ya, berarti misalnya katakanlah 5 juta euro sampai 10 juta euro, berarti itu udah ratusan miliar kalau dirupiahkan. Itu pasti menjadi kendala tersendiri untuk PSSI kalau mau mendatangkan Van Gaal. Dan untuk berikutnya kendalanya adalah Van Gaal kan pelatih senior berpengalaman kelas dunia. Ya otomatis PSSI harus bisa menahan egonya sedikit karena nggak mungkin Van Gaal bisa diatur seperti isu-isu yang beredar. Wah pelatihnya diatur sih jadi begini-begini gitu kan. Berarti oke kita anggap misalnya PSSI ini kadang-kadang ikut campur soal formasi dan lain sebagainya. Kalau Van Gaal udah nggak bisa. Kalau sampai diatur nanti rawan konflik itu. Kalau sudah konflik ya sudah hubungannya nggak bagus nanti dampaknya pun ke tim nasional juga. Kendala berikutnya yaitu ya otomatis harus mulai dari nol lagi. Karena Van Gaal juga belum mengenal para pemain, belum mengenal kapabilitas pemain seperti apa, belum mengenal secara dekat seperti Sintayong, seperti Patrick Kluivert yang sudah 9 bulan kenal, ya otomatis butuh penyesuaian lagi. Tapi dengan kaliber Van Gaal ya saya rasa nggak akan lama lah dia proses pengenalan itu. Dan kendala berikutnya ya Van Gaal sudah tua ya dan gap antar pemain dan pelatih terlalu jauh. Itu seperti dilatih oleh kakeknya ya. Karena pemain kita kan, pemain Indonesia saat ini muda-muda ya, 20 tahunan lah. Mungkin dalam berkomunikasi beda gaya antara orang tua dan anak muda. Udah nggak bisa lagi habis latihan nongkrong bareng, ngopi-ngopi, skena.
culture-culturean kayaknya udah nggak bisa lagi. Kalau soal biaya, kalau PSSI mau pasti bisa. Tapi sepertinya apakah Van Gaal berani mempertaruhkan reputasinya sebagai pelatih kelas dunia untuk menangani Indonesia? Karena pelatih menangani Indonesia ya ada kemungkinan berhasil dan gagal. Kalau berhasil sih namanya akan harum. Misalnya bisa membawa Indonesia juara Asia ya namanya harum banget. Tapi kalau sampai gagal ya reputasinya pasti hancur. Itu mungkin yang akan menjadi pertimbangan Van Gaal ya. Ya kira-kira begitulah. Gimana menurut teman-teman? Boleh share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.